Halo, Kokun Selamat malam, dan Pak Emah. teman-teman yang lain. Selamat malam. Suara aman, Kokun? Suara aman, Oke, oke. gambar juga aman. Eh, Aman, Pak. Iya, terima kasih Bu Dini. Aman ya. Ya, silakan eh, Kokun untuk bisa memandu kami nih di awal-awal pelatihannya ini. oke, baik. Terima kasih, Pak Emah. Selamat malam, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Seperti biasa, kita akan memulai latihan JOL 1 malam ini dengan membangkitkan aspirasi kita yang baik. Dengan semoga kita bisa meningkatkan ya, meningkatkan welas asih dan kebijaksanaan di dalam diri kita. Dan kita tentunya berarti bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita dan semua makhluk yang berada di sekeliling kita. Oke, kita mulai dengan aspirasi pembuka, kita bacakan sebanyak 3 kali. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari kesalahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke, selanjutnya saya akan memandu untuk melakukan body scanning ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang baru tiba di rumah atau baru buka laptop atau baru selesai pulang bekerja atau melakukan aktivitas hari ini. Dan tentunya mungkin ada yang tergesa-gesa ya. Jadi energi ketergesanya itu masih ada gitu. Nah, kita akan coba hening sejenak melakukan body scanning sebelum kita masuk ke dalam sesi latihan hari ini ya. Oke, bagi yang duduk di matras, silakan ambil posisi yang nyaman, kakinya boleh bersila ataupun dengan uh, posisi teratai penuh, atau yang duduk di kursi pastikan saja kakinya menapak ke lantai ya, jadi tidak mengambang. Oke, silakan ambil posisi yang nyaman, taruh tangan bisa di atas paha, kemudian Anda bisa memejamkan mata ataupun tetap membuka mata Anda, manapun yang nyaman bagi Anda. Luruskan tulang punggung Anda, tetapi tetap rileks. Bahu tetap rileks juga. Kita beristirahat di kesadaran terbuka dulu. Open awareness. Hanya beristirahat saja. Tidak perlu bermeditasi.
Pelan-pelan bawa kesadaran Anda ke ubun-ubun kepala. Sadari sensasi yang ada di ubun-ubun kepala. Kemudian sadari kening, mata, hidung, telinga, pipi, bibir, dagu, leher, bahu, mungkin Anda bisa menyadari ada sedikit ketegangan di bahu ataupun rasa tidak nyaman. Sadari saja dan terima apa adanya. Kemudian ke bagian dada, perut, Anda bisa sadari kembang kempisnya perut jika Anda bernafas. Dua lengan bagian atas, lengan bagian bawah, jari-jari tangan, telapak tangan, pinggang,
paha, tulang duduk. Anda bisa sadari tulang duduk Anda yang bersentuhan dengan matras ataupun kursi. Kemudian lutut, betis, Ada tampilan gambar mama nonton tumit, tong ketemu kumaha. Eh, jari-jari kaki, telapak kaki, Oke, sekarang Anda bisa sadari bagian tubuh Anda yang paling dominan sensasinya saat ini. Just aware. Oke, sekarang letakkan saja objek sensasi tubuh. Sekarang beristirahat di kesadaran terbuka. Just relax. Bagi yang menutup mata, Anda bisa pelan-pelan dan memulai membuka mata Anda kembali. Oke, selesai. Ya, selanjutnya kita akan serahkan kepada Pak Hema ya untuk membahas ini ya. Topik kita malam ini. Kayaknya menarik sekali nih topiknya. Kita yang memulai, kita yang mengakhiri ya. Seperti lagu Eh, ya. seperti lagu atau judul Oh, film iya. nih. Oh gitu ya. Judul, judul film juga cocok sih. Oke, Ya, silakan Pak Hema. Ya, oke. Terima kasih Pak Gunawan yang udah memandu kita semua ya, memandu kami semua membuka dan memandu meditasinya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan ketemu kembali buat teman-teman untuk berlatih bersama pada malam hari ini. Em, Semoga semua teman-teman kondisinya dalam kondisi yang sehat, fit, karena cuaca begitu panas ya. Nggak tahu kalau di daerah Anda bagaimana, tapi saya yang tinggal di Surabaya ini masih sumuk gitu ya. Udah panas, nggak ada angin, jadi teman-teman bisa bisa merasakan ya eh, rasanya itu gimana. Jadi betul-betul ini satu satu challenge, satu tantangan dan satu keberuntungan kalau guru kita mengatakan bahwa ini juga bisa atau kita gunakan sebagai objek meditasi ketika terasa panas, ada emosi-emosi yang tidak nyaman muncul. Nah, itu satu kesempatan sebetulnya juga kan. Dan ini cocok sekali dengan topik di malam hari ini, yaitu pembahasan kita
tentang karena konteks di bulan ini topik besar dari Tergar Indonesia adalah kebijaksanaan dalam penderitaan. Jadi bagaimana kita menyikapi penderitaan itu dalam konteks kebijaksanaan, gitu ya. Sehingga kita tidak kemudian merasa bahwa wah, apakah bisa saya terlepas atau terbebas dari penderitaan dengan situasi yang seperti ini. Nah, dengan kebijaksanaan tentunya bisa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memunculkan kebijaksanaan itu. Dan guru kita sudah memberikan cara-caranya, dan ini bisa dimanfaatkan, dipraktekkan oleh siapapun, gitu ya, tanpa batas, sehingga kita bisa memperoleh pembebasan itu sendiri. Jadi topik malam hari ini terkait dengan topik besar, ya. Topiknya adalah kita yang memulai, kita yang mengakhiri. Ya, saya pada waktu membuat judul ini, kok kayaknya pernah ada lagu seperti ini ya, betul nggak? Teman-teman mungkin ada yang pernah ingat, ada yang pernah tahu? Nggak tahu, film atau lagu ya? Lagu Oh, sih. Cuman lagu lupa lagu ya, apa ya. lagu dangdut katanya Budi ini. Iya, iya, iya. Oke, apa nih maksudnya ya dalam hal kita ingin menyikapi penderitaan yang muncul? Apakah betul bahwa masuk akal nggak sih bahwa penderitaan itu kita yang memulai? Kayaknya kalau dipikir secara umum, orang kan siapa yang mau menderita? Semua orang justru ingin terhindar dari penderitaan. Dan mana mungkin kita itu dengan sengaja, dengan sukacita, dengan penuh semangat menciptakan penderitaan. Kayaknya kan tidak mungkin. Ya. Nah, secara sadar, secara umum, kita mengatakannya tidak mungkin. Tetapi itu yang memang sesungguhnya terjadi. Oke, guru kita, saya akan sambil share ya di slide. Sambil itu saya ingin cek lagi, memastikan suara saya bisa didengar dengan jelas, Kekun? Iya, jelas. Oke, ya, thank you. Ya, gambar juga oke ya, Kekun? Gambar oke. Iya. Oke, ya. Jadi penderitaan sendiri, menurut penjelasan dari guru kita Minjo Rinpoche, itu ada dua, gitu ya, penderitaan alami dan penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Nah, ini yang tadi saya uh, buka di awal, share di awal, teman-teman. Penderitaan yang secara alami itu memang kita tidak bahas pada malam hari ini, di mana penderitaan alami itu ada sebutannya itu sungai besar atau dengan sebutan 4 sungai besar. Di antaranya adalah kita lahir, kemudian kita tua, terus sakit-sakitan, terus kita mati. Jadi itu apa namanya penderitaan yang alami. Dan lebih kalau dijabarkan lebih luas lagi, itu tadi 4 besarnya secara pokok ya. Nah, di dalamnya itu kemudian kalau dijabarkan adanya gempa, perang, ya itu juga penderitaan alami. Karena kan siapa yang ingin perang? Kalau misalkan kita menjadi salah satu korban dari perang itu, ya kan? Itu sesuatu yang tidak kita inginkan, dan tapi itu terjadi, bisa saja menimpa korban perang, ya seperti yang sekarang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita, ya di baik di Palestina maupun pihak Israel sendiri, tentu tidak ada rakyatnya yang menginginkan perang mestinya. Tapi sehingga banyak yang menjadi korban, rakyat yang menjadi korban karena keegoisan. Ya. Nah, Ukraina dengan Rusia, gitu ya. Nah, itu penjabaran lebih luas dari penderitaan alami. Nah, pada malam hari ini yang ingin kita diskusikan, saya sharekan itu adalah penderitaan yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Teman-teman, Rinpoche juga mengatakan bahwa
90% problem yang kita hadapi, percaya atau tidak percaya, itu kita yang ciptakan. Contohnya kayak apa gitu ya. Ini saya refleksikan pada diri saya sendiri. Mungkin nanti teman-teman juga bisa bercerita. Pernah nggak Anda melakukannya ya sehingga menimbulkan penderitaan? Yang saya alami ini sebetulnya banyak, tapi saya ambil salah satu contoh ya. Tentang berat tubuh gitu ya, berat tubuh. Berat tubuh saya itu saya punya tinggi badan kurang lebih 168,5. Oke. Dan saya memang tidak menghitung persis berat tubuh ideal saya itu berapa gitu. Jadi saya cuman ambil perkiraan gitu ya. Dan saya berharap berat tubuh saya itu ya 68, ya paling berat 70. Satu ketika itu saya sejak tempo beberapa waktu yang lalu, saya salah satu eh, orang yang juga mengalami sakit atau terkena penyakit COVID. Ya. Nah, COVID-19. Pada saat itu dokter, saudara kami, saudara saya itu menyarankan makannya harus banyak. Pokoknya jangan memikirkan tentang takut gemuk dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya memang saat itu karena lebih banyak istirahatnya daripada geraknya, makannya itu banyak gitu. Makannya banyak. Apa akibatnya? Badan ini jadi bengkak gitu. Jadi nambah berat gitu. Menjadi 75, 76 gitu. Nah, ini sudah mulai nih. Akibatnya apa? Setiap hari jadi menimbang berat badan. Nah, berat saya kok seperti ini, mau makannya mau ngerem, tapi saudara dokter itu menyarankan harus perhatiin ya makannya ya, jangan di rem, jadi supaya pulih kembali, supaya cepat pulih kembali. Ya tadi akhirnya makan itu saya berlebihan. Oke. Nah, justru itu membuat satu penderitaan buat saya. Penderitaan karena berat badan saya itu jadi naik. Problemnya begini, teman-teman. Saya itu orang yang sulit untuk turun. Kalau naiknya cepat, turunnya cepat sih nggak apa-apa. Tapi masalahnya itu, saya tahu bahwa saya itu kalau turun tuh susah gitu. Jadi harus ekstra gitu, supaya bisa menurunkan. Nah, sampai pada akhirnya memang setiap hari akhirnya itu mulai melakukan yang namanya puasa. Setelah sembuh beberapa waktu kemudian, saya melakukan puasa, makan cuma sehari untuk nasinya itu makan sehari sekali dan sekali makan pun cuma 5 sendok makan ya. Itu yang paling banyak sudah. Maka itu yang saya lakukan olahraga dan sebagainya terus bisa turun turun tapi ya nggak bisa cepat turunnya itu cuma setengah kilo, nanti lama turun lagi setengah kilo. Nah, jadi itu yang membuat saya jadi cemas. Kenapa saya tidak ingin berat badan saya nambah-nambah? Nah, ini karena saya punya pikiran yang selalu menghantui diri saya berasal dari cerita-cerita bahwa kalau gemuk itu mudah sekali untuk diserang oleh penyakit entah itu gula, terus kemudian kolesterol dan sebagainya. Karena orang tua saya kakek ya, tepatnya itu bukan orang tua persis, maaf. Kakek nenek saya dari mama itu ada eh, apa namanya? Dulu waktu masih beliau-beliau masih hidup ada masalah dengan gula gitu ya, ada problem dengan diabetes. Nah, itu yang kemudian membuat saya itu harus menjaga ini supaya jangan sampai kemudian saya terledor terus akhirnya kena. Itu yang disebut sebagai penderitaan yang saya ciptakan sendiri. Di mana letak bahwa saya itu menciptakan penderitaan sendiri? Yaitu ketika berat badan naik, itu sudah mulai memikirkan, membayangkan, terus kemudian mengembangkan pikiran-pikiran yang negatif. Nanti takut ini, takut itu, nanti kalau begini gimana, nanti kalau nggak turun-turun gimana, nanti kalau misalkan gula jadi naik itu gimana, dan sebagainya, dan sebagainya.
itu adalah penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Dan masih banyak lagi ya, teman-teman. Contoh yang juga sering kali kita lakukan adalah ketika misalkan nih, taruhlah seorang pedagang gitu ya, seorang sales gitu, menawarkan produk. Nah, mau menawarkan produknya, mau menjual produknya. Ketika mau menjumpai, jangankan sudah ketemu sama pihak konsumen. Ketika kita mau mengadakan janji saja, menelpon saja, muncul pikiran-pikiran bahwa nanti kalau orangnya itu tidak menerima telepon saya gimana? Terus kemudian kalau nelpon terus kemudian pembicaraannya itu tidak bagus gimana? Terus apalagi kalau menolaknya itu dengan bahasa yang cukup ketus, kasar itu gimana? Saya kan jadi merasa nggak nyaman dan sebagainya dan sebagainya. Terus apakah orang itu kalau menolak saya berarti diri saya itu memang tidak layak. Saya tidak cukup bagus, terus kemudian saya tidak cukup baik. Nah, jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran yang muncul, yang kita munculkan. Teman-teman, Bapak Ibu, itulah yang disebut sebagai penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Dan ini kalau tidak kita atasi, Bapak Ibu, justru inilah yang menjadi sumber penyakit terutama orang-orang modern seperti kita. Ternyata pemahaman atau kekeliruan kita, ya, kita tanpa sadar kita mengikuti alam pikiran kita yang seperti itu, justru menjadi pemicu berbagai macam penyakit, ya, berbagai macam penyakit. Dan kita tahu kalau kita sakit, eksesnya itu pasti akan kemana-mana, ya kan? Membuat pastinya membuat orang dekat kita, keluarga kita, ya, pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, itu juga akan pasti ikut menderita juga, ya, khawatir dengan kita. Belum lagi terus kemudian pekerjaan kita juga pastinya juga akan terhambat. Jadi banyak sekali ekses kalau kita ini sakit. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, maka ini perlu diatasi. Ya, ini perlu diatasi. Nah, itulah yang dimaksud dari penderitaan yang kita ciptakan sendiri dari sharing saya. Mungkin teman-teman punya cerita sendiri. Ya, saya ingin mendengar nih. Ya, apakah Anda mengalami hal seperti itu atau bahkan sering muncul ya menciptakan menciptakan penderitaan sendiri. Ya, terus kemudian apa nih yang terjadi ketika itu muncul? Sebelum kita masuk ke bagaimana cara kita mengatasinya, ya. Silakan teman-teman. Mungkin ada eh, 2-3 teman yang mau sharing di chat juga boleh, di chatting, ya, diketik atau mau langsung nanti Ko Gunawan akan bantu untuk unmute Anda. Silakan. Latihan kita akan menjadi lebih terasa ketika kita bisa berdiskusi gitu ya, teman-teman. Eh, karena kita dari situ menjadi tahu, belajar seperti apa sih gitu ya. Jadi ya sambil menunggu teman-teman mau sharing, guru kita Minju Rinpoche memberikan satu pesan, saran, kalau kita bisa berdiskusi itu akan sangat baik ya buat perkembangan latihan kita dan juga hal yang paling penting adalah tradisi meditasi kita ini teman-teman itu yang paling penting adalah pengalaman ya. Dan pengalaman itu diperoleh dari mana? Kalau kita melakukan terus kemudian mengamati. Nah, dari situ kita akan bisa berkembang dan maju. Karena alasan itulah saya ingin mengundang teman-teman untuk yuk apa nih yang pernah dalam hal ini Anda alami. Ya, ada yang mau langsung atau ngetik boleh? Halo, halo Oh, Van. oke.
Halo. Ya, oke. Dengan ini ada yang Eh, bisa dibantu, Pak Gunawan? Ya. Iya Pak, ini mau tanya ini. Oh, oke, oke. Nah, itu kalau kumpul dengan orang banyak, itu suka ada sensasi kayak badan tuh terasa goyang, terus kayak melayang, oleng, sempoyongan, terus kayak terasa deg-degan gitu. Jadi terus Oh, kayak mas gitu. itu kalau Perginya dekat. Hmm, kemana-kemana kayak di keramaian, kayak berkumpul, misalkan kayak di mall, kayak di acara pengajian, oke. kayak di pasar, kayak gitu-gitu. Iya, iya. Jadi itu terjadinya kalau pas ini ibu yang mengalami sendiri atau ini cerita dari orang lain yang Yang alami sendiri ini, oh saya 4 tahun begini. oh oke oke. Jadi kalau saya tangkap ceritanya Bu Jarmi ya, betul ya Bu Jarmi ya. Iya betul. Oke. Itu terjadi ketika ibu berada di tengah-tengah kerumunan ya Bu. Iya betul. Oke, itu ada sensasi-sensasi yang seperti itu muncul ya. Terus ada kayak sensasi-sensasi gitu. Jadi kayak Iya, sensasi itu yang paling menakutkan tuh terasa kelingan, sempoyongan kayak mau pingsan, tapi padahal nggak oh, pingsan gitu. Terus kayak iya, iya, itu kayak debar-debar gitu. iya, iya. Nah, terima kasih nih Bu Jarmi. Saya Iya. mencoba untuk mengaitkan dengan topik kita malam hari ini ya. Jadi itu yang juga terjadi, seringkali terjadi, memang pada saat seperti itu, tanpa kita sadari, sebetulnya ketakutan-ketakutan itu yang menyebabkan sempoyongan dan sebagainya itu sebetulnya adalah ketakutan-ketakutan eh, yang muncul di dalam diri kita, tapi kita nggak sadar kalau itu muncul karena kita kepikiran, mungkin kita takut, kita merasa tertekan, kita merasa macam-macam ya, penyebabnya bisa macam-macam dan itu kalau ditelusuri, diselidiki, mengapa bisa terjadi seperti itu pasti akan ketahuan penyebabnya, Bu. Cuman memang tidak karena keterbatasan waktu dan situasinya, memang kita tidak bisa membahas lebih dalam, tetapi paling tidak malam ini kita mencoba untuk bagaimana cara mengatasinya nanti. Gitu ya, Bu Jarmi? Ya, oke. Iya. Ini menarik sekali. Terus ada satu lagi nih dari Huawei Mate 20. Ya, oke, mau sharing ini dengan siapa ini ya? Ya, selamat siang, selamat siang, selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, dengan Ya, Bapak saya siapa? dengan saya dengan Marcel. Oh, oke, Marcel ya. Iya, Oke, dengan Pak saya Marcel. lupa. Silakan. Halo. Oh, sayang. Halo Pak Marcel, Ya, koneksi. Pak. Ya, Enggak, kayaknya terputus ya Pak Marcelnya. iya, iya. Iya, iya, Koneksinya. Hmm. Mungkin iya, iya. sementara bisa diketik dulu Pak Marcel. Sayang kalau Ya, Pak Marcel ceritanya tidak tersampaikan. Mm. Nanti oke Pak Hema ini ada di kolom chat juga. Kita sementara ini dulu ya, parkir dulu ya, ya, yang Pak ya, Marcel ya. ya. Hmm, hmm. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Sony hilang. Siswoyo ya. Halo. Oke, ya, Bagaimana Iya, kita bisa membedakan kapan pikiran kita itu merupakan problem atau memang suatu warning bagi kita? iya. Eh, Kembali lagi kita apa nih kalau kita masukkan di dalam pembahasan pada malam hari ini bahwa apakah itu problem atau tidak ketika pikiran kita tersebut atau kita sudah terhanyut oleh pikiran itu sendiri yang menyebabkan munculnya kecemasan, munculnya rasa tidak nyaman, munculnya ketakutan, munculnya kekhawatiran, munculnya pikiran-pikiran yang
negatif atau contohnya negatif itu adalah merendahkan diri kita sendiri, gitu ya. Misalkan sabotase diri. Anggap aja contohnya begini. Kayaknya aku nggak mungkin bisa sukses. Nggak mungkin kayaknya saya itu bisa tembus produk yang saya tawarkan ini bisa tembus nih. Orang itu mau menerima dan mau membeli. Ini contohnya kalau kita berposisi sebagai seorang penjual ya atau sales ya. Atau nggak mungkin teman saya itu mau menerima saya. Ini misalkan di satu komunitas pergaulan. Karena saya kan bukan orang yang berpangkat, atau saya bukan dari ekonomi yang bagus, atau karena apa, atau saya tidak, sekolah saya itu biasa-biasa saja. Padahal mungkin komunitas itu tidak mempermasalahkan. Tetapi kita yang berpikir seperti hal tersebut, itu bisa sebagai tanda. Nah, kalau sampai seperti itu, maka hmm, itu membuat kita telah menciptakan penderitaan buat diri kita sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, semoga ini bisa relate dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Marcel, gitu ya. Ya, oke. Kita latihan dulu ya. Kita latihan dulu. Kita akan bagi dua sesi latihan pada malam hari ini. Pertama, kita akan menggunakan objek yang sangat umum dan sangat bagus sekali. Kita bisa pakai apa itu, yaitu objek nafas, ya, nafas tubuh yang secara alami masuk dan keluar, ya. Nanti pada sesi yang kedua kita akan gunakan pikiran kita, ya. Kita gunakan pikiran kita, secara sengaja kita munculkan pikiran-pikiran yang menyebabkan kita itu mengalami problem. Itu di sesi yang kedua. Di sesi yang pertama ini kita akan gunakan objek nafas. Kita hanya nanti menyadari saja bila mana ada terdistraksi atau distraksi pikiran-pikiran atau emosi yang muncul. Nah, bagaimana kita tetap bisa bersama dengan nafas, ya, dengan kesadaran kita. Jadi kesadaran, nafas, batin, nafas jadi satu. Kita tidak terdistraksi oleh pikiran ataupun persepsi ataupun emosi kita. Ya, ini latihan yang sesi yang pertama. Oke, begitu saya mengundang teman-teman untuk mempersiapkan postur meditasinya. Oke, teman-teman silakan mempersiapkan postur meditasinya dengan menegak luruskan tulang punggung Anda dengan rileks. Tulang punggung tegak lurus namun rileks. Oke. Sekarang bawa kesadaran kita. Kita istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang apa adanya. Kita istirahatkan batin kita dengan apa adanya, terbuka. Oke. Sekarang kita tarik nafas melalui hidung, tarik nafas yang panjang, kemudian tahan 2-3 hitungan, lepas, kemudian melalui mulut sampai habis.
Beberapa saat kemudian baru kita bernafas secara alami. Kita lakukan sekarang. Tarik nafas yang panjang. Lepas. Bernafaslah apa adanya. Bernafas secara alami. Bawa kesadaran untuk menyadari nafas yang masuk, nafas yang keluar. Tidak masalah nafasnya itu pendek ataupun panjang, atau nafas cepat atau pelan. Juga tidak masalah nafasnya halus atau kasar. Yang penting kita sadar dan kita menyadari kita sedang bernafas. Kita tahu kita sedang bernafas. Jikalau ada muncul pikiran, perasaan tertentu, persepsi, memori, tidak perlu ditolak, hanya disadari saja. Apalagi terhanyut. Kita tidak perlu terhanyut, tidak perlu mengikuti bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Cukup sadari dan kembali ke nafas. Kita mengenali kesadaran, kita terhubung dengan kesadaran dengan mengetahui kita sedang bernafas. Kita tidak terhanyut, tidak terbawa, tidak terpancing untuk terhanyut oleh pikiran, emosi. Sehari-hari kita sudah seringkali tak terhitung jumlahnya telah terhanyut oleh pikiran atau emosi kita. Itulah yang menyebabkan penderitaan. Kita menderita karena kita mencengkram pikiran, kita mencengkram emosi, kita mencengkram persepsi kita. Kita mencengkram memori kita. Itulah yang membuat kita menderita. Sekarang kita dengan sengaja membawa batin kita bersama dengan nafas tanpa
kita terhanyut atau terpancing, atau membiarkan terhanyut pada atau oleh pikiran kita. Kita tidak memblok pikiran kita, juga tidak terhanyut oleh pikiran kita. Kita tidak perlu terlalu fokus atau konsentrasi, terlalu ketat, memperhatikan nafas kita. Atau kita mengatur dengan sengaja masuk keluarnya nafas kita. Kita tidak perlu melakukan itu. Kita cukup bernafas saja secara alami, apa adanya, dan kita cukup tahu saja. Yang penting kita tahu saja bahwa nafas masuk, ada nafas keluar. Jikalau ada pikiran muncul, kita tidak perlu juga merasa ada sesuatu yang perlu kita usir, kita tolak, atau kita terhanyut. Cukup disadari saja, oh itu pikiran muncul. Lepas setelah itu. Kita kembali menyadari nafas yang masuk dan keluar. Yang kita lakukan hanya mengetahui nafas yang masuk, nafas yang keluar. Sebetulnya setiap saat kita bernafas. Setiap saat. Apakah kita sedang bermasalah, menghadapi masalah, ataupun tidak, kita tetap bernafas. Hanya permasalahannya kita tidak mengetahui kita sedang bernafas. Kita terhanyut oleh pikiran kita. Itulah penderitaan. Kita sekarang membiasakan diri mengetahui nafas kita. Batin dan nafas menjadi satu. Oke, sekarang lepas saja objek nafasnya. Kita tidak lagi bermeditasi, istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang alami, yang terbuka, apa adanya. Tidak bermeditasi, tapi juga tidak lost, tidak membiarkan batin kita terhanyut oleh stimulus-stimulus, baik itu pikiran, perasaan, ataupun bentuk-bentuk atau suara. Oke, meditasi selesai. Oke, teman-teman, bagaimana? Ya, cukup simpel ya. Dan yuk, bagaimana pengalaman Anda ketika kita cukup sederhana, hanya bersama nafas saja. Jadi yang tadinya kita itu bisa dikatakan sangat sering
membiarkan diri kita itu terbawa oleh pikiran, oleh perasaan, oleh memori kita. Dalam latihan tadi, kita berlatih, kita kembali untuk mengetahui nafas kita, tidak membiarkan pikiran batin kita untuk terhanyut oleh pikiran, perasaan, dan sebagainya. Nah, bagaimana teman-teman? Ya, silakan bisa memberikan sharingnya ini. Mungkin ada satu, dua teman-teman yang mau sharing. Pak Hemat tadi kan ada yang diparkir tuh, Pak Marcel. Iya, Mau iya. di itu enggak? Oh, boleh, silakan. Pak Marcel udah bisa ini terkoneksi dan coba bicara sekarang bisa mungkin. Pak Marcel masih di sini nggak ya? Oke. Oke, kayaknya beliau udah nggak ada ya. Iya, iya, iya. Ya, oke. Karena koneksi ya. Oke, kita Oke. teman-teman yang lain tadi pengalaman pada saat berlatih itu gimana ya? Ya ini yang ingin kami dengar sehingga kita bisa berdiskusi, saling tukar pengalaman gitu ya. Jadi posisi saya bersama Ko Gunawan di sini itu bukan mengajar, tetapi kami bisa memberikan sharing pengalaman kami sendiri nantinya. Silakan teman-teman. Saya Pak mau bertanya Pak. Oh ya, ini ada Pak Nisar ya, dengan Pak Nisar ya. Ya, Oke, Pak Nisar, silakan. Ah, ya, pertama-tama terima kasih pada Bapak yang telah mengadakan acara ini. Salam kenal, nama saya Nisar dari Bekasi. Oke, Eh, Pak Nisar. saya mau bertanya atau menceritakan tentang apa yang saya alami Pak. Oke, Jadi begini Pak, saya tuh kalau misalkan mendengar berita yang kurang enak atau membuat emosi itu langsung berpengaruh kepada tubuh saya, Pak. ya, Nah, itu cara menghandle-nya itu gimana? Kadang-kadang ada berita duka atau berita ya, apa, saya itu langsung merasa misalkan perut saya itu mules atau perut sakit gitu, Pak, kadang-kadang. ya. Ada pencerahannya. Oke, terima kasih Pak Nisar. Nah, ini yang pas kebetulan Pak Nisar menanyakan ini yang akan kita latih, kita praktekkan bersama di sesi yang kedua ini, Pak Nisar. Jadi sabar ya Pak. Pas ini Pak Nisar. Ya, itu karena akan menjadi objek kita pada di latihan sesi yang kedua. Oke, ya, ya, ya. Oke, mungkin satu lagi ada sharing atau discuss satu lagi, terus kita akan masuk ke sesi yang kedua. Silakan. Halo, halo, Pak. Oh ya, dengan Bu Jarmi ya. Iya, Oke, ini oke. kalau mau pergi itu sering kayak perasaan tuh cemas duluan lah, takut Hmm, ada apa-apa di jalan, ya, takut kumat, takut hmm, keliengan, takut oke. pingsan. Jadi perasaan gitu selalu menghantui gitu. Jadi Ya, terkadang nggak jadi pergi, akhirnya hmm, ditunda gitu loh. Jadi ya. untuk menghandle perasaan gitu loh yang Nah, ini ada kemiripan dengan Pak Nisar gitu ya, di mana ada pikiran kita, pikiran kita sendiri nih, ya itu ya yang kemudian membuat munculnya kekhawatiran, ketakutan, itu yang memunculkan tuh itu, gitu ya. Nah, terus bagaimana cara untuk kita bisa, gitu ya, ya, bisa eh, bisa melatih. menghandle gitu ya, dalam tanda kutip ya, menghandle. Nah, Sebetulnya kalimat atau istilah yang tepatnya itu bukan menghandle, tapi kalau kita pakai istilah guru kita, Minjurin Boce, itu mengubah perasaan-perasaan negatif atau pikiran-pikiran yang negatif yang munculnya.
di sensasi tubuh kita seperti Pak Nisar tadi, ketika mendengar berita yang contoh maaf ya, berita duka atau apa, terus kemudian mungkin jantung berdebar, perut nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Itu kan sensasi ya. Nah, sensasi-sensasi itu kita manfaatkan sebagai objek dari meditasi. Kalau yang pertama tadi, kita menggunakan nafas, nafas kita sendiri, masuk keluarnya nafas kita sebagai objek meditasinya. Nah, saat ini kita di sesi yang kedua ini memanfaatkan sensasi, ya, sensasi yang muncul akibat pikiran-pikiran kita tadi itu sebagai objek meditasinya. Oke, nah itu yang kita akan latih bersama di sesi yang kedua ini. Oke, ya kita lakukan ya latihannya. Mari saya undang Bapak Ibu, teman-teman, kita akan latihan di sesi yang kedua ini menggunakan pikiran negatif yang kemudian memunculkan satu sensasi yang tidak nyaman, ya, satu sensasi yang muncul di tubuh kita, apakah itu dalam bentuk kepala pusing, pening, berat, tengkuk terasa berat, jantung berdebar, perut mungkin mules gitu ya, macam-macam seperti itu. Kita akan ubah hal-hal itu, sensasi-sensasi tersebut sebagai objek meditasi kita. Di awal kita memanfaatkan atau menggunakan nafas kita sebagai objek. Saat ini kita manfaatkan sensasi yang dimunculkan oleh pikiran-pikiran kita sendiri sebagai objeknya. Tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Punggung tegak tapi rileks. Oke. Istirahatkan batin di dalam kesadaran yang apa adanya. Batinnya beristirahat apa adanya. Tidak perlu terfokus pada satu titik atau satu objek tertentu. Kita cukup istirahat saja. Seperti kita selepas kerja, istirahat, namun tidak terhanyut atau los. Oke, teman-teman. Sekarang, dengan sengaja kita munculkan pikiran-pikiran negatif dengan mengingat mungkin kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang biasanya membuat sensasi tertentu pada tubuh kita. Kita bisa bayangkan kita berada di tengah keramaian. Kita juga bisa membayangkan menerima kabar-kabar yang tidak kita harapkan. Apakah itu kabar kita dirumahkan dari pekerjaan kita, atau kabar tentang memburuknya kesehatan orang dekat kita,
Kita juga bisa dengan sengaja saat ini memikirkan atau menggambarkan kita berada di tengah keramaian yang mencekam diri kita, dan kita boleh saat ini mendeteksi sensasi yang muncul pada tubuh kita. Apakah muncul perasaan tidak nyaman dalam bentuk detak jantung berdetak dengan lebih cepat, atau kepala pusing, pening, berat, atau daerah rahang kaku, perut mules, tangan dingin, kaki dingin, kaku, apapun. Apapun sensasi yang muncul dari peristiwa yang kita ingat tadi itu, yang kita pikirkan. Kita bisa perhatikan saja, kita bawa kesadaran kita menyadari sensasi itu. Kita sadari saja sensasi yang ada pada tubuh kita. Kita sadari kepala kita yang pening, kita sadari rahang kita yang kaku, kita bisa juga sadari jantung kita yang berdetak cepat, atau perut tidak nyaman. Kita sadari saja. Kita tahu ada rasa itu di tubuh kita. Teman-teman, dengan kita menyadari itu, sesungguhnya kita dengan sensasi itu sudah ada jarak. Kita bukan rasa sakit itu. Kita bukan rasa berdebar itu. Kita dengan rasa berdebar, rasa tidak nyaman, itu ada gap, ada ruang antara sensasi dengan batin kita. Kalau perasaan semakin membesar, sensasi itu semakin kuat, rasa sakitnya itu semakin kuat, selama Anda masih tetap bisa memperhatikan, itu bagus. Artinya Anda sebetulnya berhasil menghandle atau melepas sensasi itu. Karena Anda bisa menyadarinya. Kalau Anda bisa menyadarinya, artinya Anda bebas dari rasa itu. Tapi seandainya Anda tidak tahan, tidak kuat, maka Anda boleh bawa kesadaran berpindah pada nafas saja. Perhatikan nafas Anda, nafas masuk, nafas keluar. Tapi kalau Anda merasa bahwa it's okay, saya masih bisa menyadari sensasi itu, walaupun sensasinya semakin kuat, itu juga bagus. Anda dengan rasa itu sudah terpisah.
artinya Anda terhubung dengan kualitas sejati diri kita, yaitu kesadaran. Artinya Anda terbebas dari penderitaan itu. Kalau Anda perhatikan sensasi itu menghilang, it's okay. Anda cukup beristirahat saja dalam kesadaran yang alami. Tapi kalau Anda sadari dan semakin terasa sensasinya, sekali lagi itu juga baik, bagus, karena itu artinya Anda berhasil untuk terbebas dari hanyutan dari arus pikiran atau perasaan. Oke, teman-teman, kita lepaskan objek sensasinya. Kita istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang alami, yang terbuka, apa adanya. Teman-teman bisa membuka matanya, melihat, memandang ke depan. Kita tidak bermeditasi, tapi kita juga tidak lost, tidak terhanyut. Tidak perlu fokus pada satu titik, satu bentuk. Kita hanya melihat saja, melihat apa adanya. Dan batin beristirahat pada kesadaran yang terbuka dan alami. Oke. Selesai? Ya, teman-teman, apa yang kita lakukan barusan saja ini adalah satu teknik bagaimana contoh yang tadi diceritakan oleh Pak Nisar atau Ibu siapa tadi ya? Bu Jamar ya. Ya. Teknik ini bisa dipakai gitu ya. Jadi caranya adalah contohnya seperti Pak Nisar tadi, ketika ada mendengar berita tidak nyaman, terus kemudian muncul sensasi di tubuh, apakah itu dalam bentuk jantung berdebar atau kepala berat atau apapun ya, maka bawa kesadaran untuk menyadari sensasi-sensasi yang muncul akibat dari berita yang diterima. Begitu. Jadi yang dilakukan hanyalah sangat simpel, sangat sederhana. Jadi menyadari atau membawa kesadaran untuk menyadari sensasinya, bukan menyadari beritanya, bukan menyadari informasinya, bukan memikirkan beritanya, tapi yang disadari adalah sensasi yang dimunculkan akibat berita yang diterima. Ya, jadi berita yang diterima misalkan nggak nyaman, tidak disuka, terus kemudian kepala sakit. Nah, rasa sakit kepalanya ini yang disadari, beritanya dilepaskan. Jadi fokusnya itu atau bukan fokus ya, kesadaran kita itu membawa pada rasa tidak nyaman di kepala. Selama walaupun rasa sakit kepalanya ini membesar, pokoknya selama tetap bisa disadari, itu sebetulnya bagus. Tapi kalau memang belum terbiasa, biasanya nggak kuat begitu, oke, dipindahkan saja objeknya ke objek nafas misalkan, objek yang netral. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Kita bisa berlatih bersama. Semoga latihan malam hari ini membawa manfaat. Dan sekaligus saya minta maaf karena waktunya kelebihan 10 menit. Ya, jadi mungkin ini teman-teman ada acara dan sebagainya sampai akhirnya tertahan. Maaf sekali lagi dan acara
kita akan ditutup oleh Ko Gunawan dengan dedikasi penutupnya. Oke, terima kasih Pak Hema atas materinya malam ini ya. Menarik Iya, sekali ya. sama-sama. Oke. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua ya. Dan setelah kita berlatih, tentunya kita akan mendapat manfaat yang baik ya. Dan kita bersukacita sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat dan eh, baik pada malam ini. Kita tidak lupa, kita akan mendedikasikan latihan malam ini kepada ke dunia ya, biar praktik ini bisa membawa mengubah penderitaan menjadi kedamaian. Oke, kita bacakan dedikasi penutup sebanyak 1 kali ya. Melalui kekuatan dari praktik berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke, terima kasih semua yang sudah join dan meluangkan waktunya untuk berlatih bersama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Hema sudah memandu kita Terima pada kasih. malam ini ya. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan ya semua. Selamat Ya, malam semuanya, selamat beristirahat. ya. Selamat malam. Semangat berlatih ya, karena Semangat berlatih. ya, Keep practice apapun yang terjadi. iya, karena guru berpesan kuncinya adalah praktis, praktis, dan praktis gitu. Yes, betul sekali. Oke. Sampai Oke, ketemu. Ya. sampai ketemu semua.